Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul Kampung Setan. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Sebut saja namanya Maska. Dia mengalami kejadian mistis saat mengunjungi desa J di Madura. Katanya desa sepi ini dihuni banyak hantu sampai orang yang datang ke sana tidak berani untuk masuk seorang diri. Pasti minta dijemput dahulu kepada salah satu saudara atau siapapun yang tinggal di dalam desa tersebut. Saat itu, Maska mengantar keponakannya untuk ke desa J ini. Sebenarnya bukan Maska yang akan mengantar sang keponakan, melainkan sang ayah. Tetapi karena sang ayah tiba-tiba ada acara mendadak, mau tidak mau, dia yang mengantar sang keponakan. Dengan tekad yang kuat, dia berani mengantar. Padahal dia sendiri tidak pernah mengunjungi ke desa J tersebut. Dengan cepat, dia mengantar sang ponakannya tersebut. Saat itu, dia berangkat dari rumah sore hari. Karena dia selesai bekerja jam 3 sore, setelah itu jam 4 dia langsung tancap gas mengantar sang keponakan. "Bu, alamatnya mana? Aku nggak tahu daerah sana loh," tanya Maska kepada sang ibu. Sang ibu dengan cepat memberikan secari kertas yang mana telah tertulis alamat lengkap keponakannya. Kertas tersebut langsung dibawa oleh Maska dan kemudian mereka berangkat. Saat sampai Suramadu, hari mulai petang dan Maska tiada henti-hentinya melihat jam yang berada di tangannya. "Kamu lapar nggak, Dek? Ayo kita berhenti untuk makan dulu. Habis maghrib kita langsung berangkat lagi ya," ucap Maska kepada sang ponakan. Sang ponakan juga tidak menolak ajakan Maska. Setelah makan, sang keponakan berkata, "Mas, nggak apa-apa kalau pulangnya malam hari. Kalau mau ke rumahku nyeremin, takut aku." Maska yang mendengar perkataan sang keponakan hanya bisa tertawa. Dia pikir sang ponakan takut kepada dirinya, karena memang tidak pernah bertemu dan juga tidak kenal dekat dengan sang ponakan. "Jangan takut, Dek. Mas gak gigit kok." Kemudian mereka segera berangkat agar tidak sampai terlalu malam. Tiba di desa tersebut, Maska tampak kebingungan, karena tidak terlihat desa pada umumnya. Hanya ladang dan juga sawah yang terbentang luas di pinggiran jalan. Posisi jalan juga agak gelap dan hati Maska timbul keraguan untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia berhenti di salah satu toko kecil di area tersebut. Maska bertanya kepada penjaga tersebut, "Pak, mohon maaf, mau tanya, untuk ke desa J apa benar jalannya lewat sini?" Bapak-bapak penjaga warung itu menjawab dengan logat bahasa Maduranya, "Iya, Cong, tapi kalau malam-malam begini, apa berani sampean? Aku saja takut, Cong." Maska yang mendengar perkataan penjual warung menjadi keheranan. Apa yang dimaksudkan itu takut begal ya? Memang, letak desa ini katanya ada di pelosok dan amat sangat jauh dari jalan raya. Maska lalu mengangguk dan meneruskan perjalanan. Sesuai petunjuk yang diberikan, Maska segera melanjutkan perjalanan. Tiba di gerbang, sang ponakan mulai terlihat aneh. Dia duduk meringkuk seperti anak yang ketakutan. Maska yang melihat hal itu kemudian mengajak sang ponakan berbicara. "Kalau mau ke kota cukup jauh ya, Dek. Ini aja baru sampai di Gapura desa setelah 2 jam perjalanan." Sang ponakan hanya terdiam. Dia masih duduk dan menutup wajahnya rapat-rapat dengan tangan. Maska yang melihat itu hanya bisa bernafas panjang. Kanan dan kiri tak terlihat ada rumah, hanya ladang ilalang dan juga rumput yang sangat luas. Maska melihat jam di tangannya. Mungkin perjalanan ini akan menyita waktu 15 menit agar sampai di rumah penduduk desa. Namun setengah jam perjalanan, Maska mulai terasa aneh. Tidak terlihat rumah penduduk selama itu. Dia tidak masalah, lantaran bensin aman. Sang ponakan juga sudah tertidur. Tiba-tiba hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang datang, membuat suasana hening saat itu tidak nyaman. Tiba-tiba Maska melihat tembok batas yang panjang. Tembok itu letaknya horizontal, di balik tembok tersebut itu kuburan. Jadi posisi Maska saat itu jalan di tengah hamparan kuburan. Sangat luas dan padat sekali. Maska pikir, oh jadi desanya agak besar ya nanti, jumlah makamnya aja sekian. Dia berkendara melewati area kuburan selama 1 jam, namun masih juga belum ada tanda-tanda rumah penduduk.
Maska kebingungan, mengapa dari tadi tidak terlihat warga yang berlalu lalang. Dalam hatinya sudah terlintas pikiran, wah, kayaknya ada yang aneh. Namun pikiran itu dia tahan agar tetap berpikir positif. Tiba-tiba, di tengah jalan tiba-tiba ada yang loncat entah dari mana. Maska langsung terhenti. Suasananya udah gak bisa dibuat normal oleh Maska. Pikirannya sudah macam-macam. Posisi takut kejadian gak sampai di desa. Ditambah ada apa barusan? Pusing langsung pikirannya. Dia berhenti dan kemudian keluar untuk melihat ada apa saat itu. Dia cek kanan kiri, tidak ada apa-apa selain hamparan kuburan yang maha luas itu. Takut dia, langsung masuk dia dan meneruskan perjalanan. Pas masuk dan duduk, melihat depan ini dia langsung melotot. Pocong, Ngalio, aku meh lewat. Saat itu pikiran dan hatinya sudah panik. Dia tidak bisa konsentrasi. Kemudian terdengar suara ketukan dari luar. Dia pikir turun hujan, karena suara itu seperti suara air yang jatuh. Namun melihat kaca mobilnya tidak terlihat ada tetesan air hujan, dia mengurangi kecepatan. Suara ketukan itu masih ada dan terdengar jelas. Tok, tok, tok. Suaranya berjalan ke arah di atas dia duduk. Pas dia melihat kaca mobil bagian atas, Maska dikejutkan bukan main. Dia melihat dua mata yang melotot ke arahnya dan rambutnya pelan-pelan jatuh ke kaca. Dia langsung menjerit ketakutan dan langsung menancapkan gasnya. Suasana sudah tidak beres, sang ponakan masih tertidur. Untunglah baginya, jika dia tersadar, mungkin kepalanya tambah puyeng melihat anak kecil terus menangis menyaksikan hal-hal yang menyeramkan. Dengan pelan Maska mengucap, Amit, nuwun sewu mbah, putune kajengnya liwat. Kepengen ngeterno bocah cilik ben selamat sampai omah. Permisi mbah, cucunya mau lewat. Ingin mengantar bocah kecil ini biar selamat sampai rumah. Dengan kondisi tangannya sudah gemetar dan ketakutan parah, tiba-tiba lewat sepeda motor yang ditumpangi laki-laki. Dia lewat samping Maska. Maska melihat itu manusia. Dia kemudian menghembuskan nafasnya. Hatinya yang tadi sesak langsung merasa lega. Laki-laki tersebut memakai peci dan juga sarung. Jelas terlihat penduduk asli sini. Maska hafal betul ciri-ciri orang Madura asli. Laki-laki itu kemudian memberi isyarat agar Maska menghentikan mobilnya. Saat Maska menghentikan mobilnya, dia tidak langsung turun. Dia juga masih takut. Jangan-jangan laki-laki tersebut adalah setan. Dengan cepat laki-laki itu menghampiri Maska yang saat itu masih duduk di mobil. Terlihat laki-laki itu melihat dari kaca. Turun mas, tersesat toh. Maska yakin itu adalah manusia. Dia dengan cepat langsung turun dan menyapa laki-laki tersebut. Maaf pak, saya memang tersesat. Saya ingin mengantarkan ponakan saya sampai rumah, tapi dari tadi cuma area pemakaman ini yang saya lihat. Laki-laki itu langsung menyodorkan tangan, mengajak Maska untuk bersalaman. Namaku Yono mas, kamu orang mana? Maska nampak kebingungan dengan bahasa yang diucapkan laki-laki tersebut. Gak ngerti mas, ucap Maska. Nama saya Yono, kamu orang mana? Maska mulai mengangguk. Dia menceritakan tentang dirinya dan bagaimana sampai di daerah itu. Oh, Reti. Mayuh pon, saya antar. Dekat kok, dekat. Oh, jauh. Ayolah, saya antar. Dekat kok, dekat. Laki-laki itu langsung mengendarai sepedanya dan Maska dengan cepat mengikuti arah jalan dari Mas Yono. Ternyata benar, dari jauh terlihat lampu-lampu yang menyala. Tanda Maska hampir sampai di kampung. Entah bagaimana, saat melihat sekelilingnya, Maska sudah tidak terlihat hamparan makam itu lagi. Motor Mas Yono sudah melewati rumah warga. Sepi sekali dan sunyi, mungkin sudah malam pikirnya. Tiba-tiba ada seorang yang keluar dari rumah. Maska langsung terhenti di depan orang tersebut. Ternyata sang paman. Segera Maska mengebangunkan sang ponakan dan kemudian mereka menghampiri sang paman yang sudah menunggu mereka dengan wajah yang khawatir. Astagfirullah, saya sudah nunggu dari tadi kok nggak nyampe-nyampe, ucap sang paman. Maska kemudian menoleh. Saya tadi diantar dengan Mas Yono. Maska seketika berhenti bicara, lantaran dia sudah tidak melihat Mas Yono di sana. Sang paman segera bertanya, kamu diantar siapa? Maska dengan cepat mengatakan, aku diantar Mas Yono, paman. Wajah sang paman kemudian ketakutan. Dia menyuruh sang anak dan Maska langsung masuk ke dalam rumah. Ternyata 3 hari lalu, desa mereka gempar dengan hilangnya seorang pemuda di area makan panjang. Pria itu bernama Yono. Rumahnya jauh di belakang. Di kampung sini pamali sekali keluar malam karena banyak gangguan setan. Tadi pagi saat warga kampung mencari keberadaan Yono di sepanjang area makam, tiba-tiba warga kaget saat menemukan makam baru dengan nama Yono di batu nisannya.
Warga di sana langsung menghentikan pencarian terhadap Yono, seolah-olah tahu Yono berada di mana. Besok ketika kamu pulang coba kamu lihat, di sepanjang makam tersebut batu nisan kuburan itu tidak bernama, hanya beberapa nama yang akan kamu lihat. Keesokan harinya, Maska segera pulang diantar sang paman sampai pintu desa. Saat di area makam panjang, Maska melihat dengan jelas apakah benar batu nisan tersebut banyak yang tidak bernama. Ternyata saat dilihat, benar ada sebagian makam yang tak bernama, lumayan banyak. Saat tahu hal itu, Maska dengan cepat melajukan mobil. Dia hanya ingin segera sampai di gapura desa. Sepanjang dia melewati makam panjang itu, dadanya sangat sesak. Entah ketakutan masih menyelimutinya meski saat itu siang hari. Akhirnya perjalanan panjang itu selesai. Dia sampai di batas desa. Maska dengan cepat pamit kepada sang paman dan kemudian menancapkan gasnya. Saat hatinya sudah konsentrasi untuk mengemudikan mobil, tiba-tiba terlihat laki-laki yang mengendarai motor dari lawan arah. Dia melambaikan tangan dan tersenyum kepada Maska. Seketika Maska berhenti dan melihat ke belakang. Namun tak ada seorang pun yang dia lihat saat itu. Maska kemudian duduk dan mengatur nafas kembali. Dia kemudian memejamkan mata. Tiba-tiba terdengar suara dari samping mobilnya. "Teh Cong, selamat sampai Bekona. Hati-hati nak, selamat sampai rumah." Maska segera melaju dengan cepat dan Maska selamat sampai tujuan. Cerita pun selesai. Ya, itulah cerita dari Kampung Setan hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nantikan kisah horor berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.